Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film drama romance yang berjudul The Notebook. Nah, film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Noah yang sangat setia dan memperjuangkan cinta sejatinya walau banyak konflik yang dia hadapi, Wak. Dia nggak pernah menyerah meski banyak halangan dan penantian yang sangat panjang. Lalu apakah takdir kira-kira akan membantunya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dimulai memperlihatkan sebuah latar dengan sebuah pemandangan danau di saat matahari tenggelam. Terlihat seorang wanita tua di suatu rumah putih yang besar sedang melihat pemandangan tersebut dari jendela kamarnya. Wanita tua itu kemudian disadarkan oleh seorang suster untuk bersiap tidur. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang bercermin lalu keluar dari kamarnya dan menyapa semua orang di tempat itu. Pria tua itu bernama Duke. Duke datang mengunjungi kamar wanita tua itu untuk membacakannya cerita dari buku yang dibawanya. Awalnya, wanita tua itu menolaknya, tapi atas masukan dari perawat, ia pun menyetujui untuk mendengarnya. Duke mulai menceritakan kisahnya dengan menyebut nama Noah, Finn, dan Sarah saat mereka sedang pergi ke sebuah karnival pada tanggal 6 Juni 1940. Lalu di malam karnival itu, mata Noah tertuju pada seorang gadis yang sedang bermain dengan gembira dan tertawa lepas, Wak. Noah bertanya kepada Finn tentang gadis itu karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Nah, Finn mengatakan bahwa gadis itu adalah Ellie. Ia sedang menikmati libur musim panasnya di Seabrook dengan keluarganya. Ellie merupakan seorang anak dari keluarga berada yang kaya raya, Wak. Dan sepertinya malam itu Noah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Ellie karena ia nggak bisa berhenti menatap Ellie. Lalu dengan percaya diri, Noah mencoba mengajak Ellie untuk berdansa dengannya. Ya karena si Ellie ini baru pertama kali melihat Noah dan langsung diajak berdansa, ya tentu aja Ellie menolaknya. Tapi Noah nggak menyerah begitu aja. Dia melakukan tindakan spontan dan sangat berbahaya, Wak. Dia menaiki biang lala saat Ellie sedang bermain dengan teman prianya. Lalu Noah duduk di tengah mereka dan langsung memperkenalkan dirinya kepada Ellie. Karena kaget, petugas pun memberhentikan biang lala dan menyuruh Noah turun karena itu hanya bisa diduduki oleh 2 orang saja. Lalu tiba-tiba Noah bergelantung sambil mengajak Ellie berkencan di ketinggian. Ngeri juga mental si Noah ini ya kan, Wak? Oke, lanjut. Ellie pun kaget karena melihat aksi Noah dan mengatakan kalau dia nggak mau berkencan dengannya. Nah, lagi-lagi ya, Wak, Noah nggak menyerah begitu aja. Ia menurunkan sebelah tangannya saat ia bergelantung dan tetap mencoba mengajak Ellie sampai Ellie setuju. Karena Ellie udah ketakutan melihat aksi si Noah ini dan juga dipaksa oleh teman-temannya, akhirnya Ellie pun menyetujui ajakan Noah. Kemudian besoknya mereka berdua bertemu dan Noah meminta maaf atas apa yang dia lakukan di malam karnival itu. Noah mengatakan kalau ia tertarik dan menyukai Ellie, Wak. Lalu Noah menagih janji kepada Ellie untuk berkencan dengannya. Di situ Ellie menolaknya dan mengatakan kalau ia berubah pikiran. Nah, di sini bisa dilihat kalau Noah adalah tipe lelaki yang gak pantang menyerah atas sesuatu yang dia sukai ya, Wak. Jadi kalau dia udah tertarik akan suatu hal, dia kan terus ngejar gitu, Wak. Tipe cowok idaman kali gak sih dia ini, ya kan? Oke, lanjut. Malamnya, Ellie dan Noah bertemu lagi saat mereka secara gak sengaja mau nonton film di bioskop. Nah, setelah film selesai, si Noah nggak membuang kesempatan ya kan. Dia langsung ngajak Ellie pulang bersama berjalan kaki. Di sini, Ellie menceritakan tentang kehidupannya yang sangat terplanning, Wak. Bayangin aja, setiap harinya dia harus ngajar matematika, les bahasa Latin, les tenis, les tari, ngajar bahasa Perancis, dan les piano juga. Wah, pusing kali kayaknya jalani hidup kayak si Ellie ini ya kan, Wak. Noah pun langsung berasumsi kalau si Ellie ini nggak punya kebebasan dalam hidupnya, Wak. Beda kali lah sama hidupnya si Noah. Nah, lalu Noah langsung mengajak Ellie tidur di jalanan yang sepi malam itu. Ellie pun kaget lah ya kan dengan kelakuan si Noah ini. Awalnya Ellie menolak, tapi entah kenapa Ellie malah ngikutin juga aksi si Noah dengan mereka berdua yang akhirnya tidur di jalanan. Untung lampu merah loh, Wak. Kalau enggak entah jadi apa aku rasa orang itu dua. Nah, di sini Ellie mengatakan kalau sebenarnya hal yang pengen kali dia lakukan itu adalah melukis.
Lalu Noah mengajak Ellie lagi untuk berdansa, dan kali ini Ellie pun mau, Wak. Dan ya udah ya kan, mereka berdua pun berdansa di tengah jalanan yang sepi itu. Romantis sekali memang si Noah ini ya kan, Wak. Nah, setelah dari situ, Noah dan Ellie pun jadi sering kali menghabiskan waktu bersama dan terlihat mereka berdua udah saling jatuh cinta. Malamnya, Ellie mengunjungi rumah Noah dan terlihat Noah sedang membacakan puisi ke bapaknya. Di sini kelihatan Ellie kagum melihat Noah. Noah pun mengenalkan Ellie ke bapaknya dan bapaknya pun langsung mengajak Ellie untuk makan malam bersama. Di sini terlihat Noah berasal dari keluarga yang sederhana dan harmonis. Berbeda dengan kehidupan Ellie, Wak. Ellie mempunyai segalanya sedangkan Noah hidup pas-pasan. Oke, lanjut. Mereka pun kembali banyak menghabiskan waktu bersama. Ya kayak hubungan pada umumnya aja lah ya. Gak hanya senang-senang aja, tapi mereka juga gak setuju akan banyak hal. Malah kelihatannya sering berantem juga orang ini dua. Ya tapi gitu, Wak. Gak peduli sama perbedaan mereka berdua saling jatuh cinta. Cie. Lanjut. Malamnya, saat Noah mengantar Ellie pulang ke rumah, gak disangka ternyata bapaknya si Ellie ini udah nunggu Ellie di luar rumah dan melihat Noah. Bapaknya mengatakan kalau ia ingin mengundang Noah ke rumah mereka di hari Minggu. Dia ingin bertemu langsung sama si Noah. Nah, saat pertemuan tiba, bapaknya Ellie langsung menanyakan apa kerjaannya si Noah ini sebenarnya. Noah mengatakan bahwa dia adalah seorang tukang kayu dan menghasilkan uang sekitar 40 sen per jamnya. Ya kalau dirupiahin kira-kira kurang lebih cuma 6.000 lah yang dihasilkan per jam, Wak. Nah di sini terlihat ibunya si Ellie nggak senang ya sama si Noah. Kayak emak-emak antagonis kaya pada umumnya gitulah mamanya si Ellie ini, Wak. Ibunya si Ellie ini pun mengatakan bahwa Ellie akan masuk ke kampus Sarah Lawrence di New York, di mana Noah langsung bingung karena Ellie belum ada menceritakan apapun padanya. Di sini terlihat Ellie udah kesal kali ya lihat sikap mamanya. Padahal Ellie juga baru mendapat surat penerimaannya dan baru mau menceritakan ke Noah. Lalu malamnya, Noah mengajak Ellie pergi ke sebuah rumah tua besar yang kosong, Wak. Noah mengatakan pada Ellie kalau dia akan membeli rumah itu suatu saat nanti dan akan memperbaikinya. Ellie langsung mengatakan kalau ia mau rumah itu nantinya berwarna putih dengan jendela berwarna biru dan sebuah ruangan yang menghadap ke sungai supaya dia bisa melukis nantinya. Noah pun langsung menjanjikan apa yang diimpikan si Ellie ini, Wak. Setelah dari situ, Ellie pun langsung memainkan piano tua dan karena pas kali ya momennya, akhirnya berujung beradu kulit lah orang itu dua malam itu. Nah, ketika lagi mantap-mantapnya, tiba-tiba temannya Noah, si Finn, datang merusak suasana, Wak. Finn mengatakan kalau orang tuanya Ellie menyuruh semua polisi di kota untuk mencari Ellie. Lantas Noah pun langsung mengantar Ellie pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ellie berlari masuk ke dalam dan langsung menanyakan ke orang tuanya apakah benar mereka menyuruh polisi untuk mencari Ellie. Ibunya membenarkan pertanyaan Ellie karena saat itu sudah jam 2 pagi dan Ellie pun belum pulang ke rumah. Ellie kemudian diajak ibunya untuk berbicara di dalam sebuah ruangan. Ibunya mengatakan kalau Ellie harus berhenti menemui Noah, kemudian mengatakan bahwa Noah adalah sampah dan gak pantas untuk Ellie. Kejam kali memang mamanya si Ellie ini ya, Wak. Sampai urusan percintaan anaknya aja pun harus diurusi juga. Begitupun bapaknya si Ellie, gak menyetujui hubungan Ellie dan Noah. Ternyata dari luar ruangan Noah bisa mendengar semua pembicaraan Ellie dan orang tuanya. Ya udah sakit kali lah hati si Noah ini sekarang. Nah di dalam ruangan Ellie mengatakan lagi ke orang tuanya kalau ia sangat mencintai Noah. Lalu Ellie pergi dari ruangan itu berlari dan mencari Noah. Ternyata Noah udah keluar dari rumah itu dan mau pulang aja, Wak. Ellie memanggil Noah menangis dan meminta maaf kepadanya. Dia udah gak tahu harus mengatakan apa lagi ke Noah dan merasa sangat malu atas perlakuan orang tuanya. Noah mengatakan kalau dia baik-baik saja sambil menghapus air mata Ellie. Kuat kali memang mental si Noah ini ya, Wak. Di sini Noah mengatakan kalau dia mau pergi dan memikirkan semuanya. Lagi pula Ellie juga akan pergi nantinya dan akan meninggalkannya. Di sini terlihat Noah sudah pasrah akan keadaan dan perbedaan mereka berdua. Noah hanya ingin yang terbaik untuk Ellie ke depannya. Ellie mendengar hal itu langsung kesal sama si Noah. Nah, tapi saking cintanya Ellie ke Noah, dia mengatakan kalau dia gak akan pergi kuliah dan gak akan meninggalkan Noah. Dan malah dia menyuruh Noah untuk pergi bersamanya ke New York. Nah, di sini si Noah bingung lah ya kan, Wak. Mau ngapain dia ke New York?
Gak mungkin lah dia jadi tukang kayu kan di sana. Nah, kemudian Noah mengatakan kalau dia akan memikirkan semuanya sampai musim panas selesai. Ellie pun langsung berasumsi kalau Noah mengajaknya untuk putus, Wak. Padahal maksudnya si Noah, dia pengen jalanin dulu hubungan mereka sampai berakhirnya musim panas nanti. Ellie menanyakan lagi ke Noah apakah dia ingin putus dengannya. Noah mengatakan kalau memang gak ada pilihan lagi untuk hubungan mereka. Mendengar itu, Ellie pun langsung emosi dan mendorong-dorong Noah ke mobil dan menyuruhnya untuk putus dengan Ellie. Bayangin aja, Wak, Ellie sampai menampar Noah, menjambak rambutnya dan akhirnya memutuskan dan mengatakan kalau hubungan mereka udah berakhir. Kasar kali Mbak Ellie ini ya, Wak, kalau udah emosi. Nah, Noah mencoba menenangkan Ellie, tapi Ellie mengatakan kalau dia udah membenci Noah. Mungkin karena udah kesal kali juga ya, lihat tingkahnya si Ellie ini. Noah pun akhirnya langsung masuk ke dalam mobil dan pergi. Saat Noah akan pergi, Ellie malah bingung dan mengatakan kalau mereka tidak benar-benar putus. Dia mengatakan kalau ini hanyalah pertengkaran biasa dan dia yakin kalau besok mereka akan baik-baik saja. Esokan harinya, Ellie bangun dan melihat dari jendela kamarnya bahwa barangnya sudah dikemasi. Dia langsung turun ke bawah dan ibunya mengatakan bahwa mereka akan pulang kembali, di mana seharusnya mereka akan pulang di minggu depan, Wak. Ellie sangat kesal dan dia langsung pergi ke tempat di mana Noah bekerja. Nah, sesampainya di sana, dia melihat Finn dan menanyakan keberadaan Noah. Finn mengatakan kalau Noah sedang pergi mengantar barang. Lalu Ellie menjelaskan kalau dia akan pergi meninggalkan kota hari itu juga. Di sini Ellie meminta Finn untuk mengatakan pada Noah bahwa Ellie mencintainya dan bahwa dia meminta maaf untuk segalanya. Saat Noah kembali, Finn langsung memberitahunya kalau Ellie sudah pergi meninggalkan kota. Noah pun langsung berlari masuk ke dalam mobil dan mencoba mengejar Ellie. Namun terlihat di sana bahwa rumah Ellie sudah kosong, menandakan bahwa dia dan keluarganya sudah pergi. Noah pun sangat terpukul. Dia menulis surat ke Ellie bahwa dia minta maaf dan bodoh sudah memutuskan hubungan mereka. Dia menulis bahwa dia masih sangat mencintai Ellie dan mau bertemu dengannya, dan kalau Ellie membalas suratnya, dia akan datang kemanapun Ellie berada. Nah, Noah menulis 1 surat per hari selama setahun. Bayangin aja, 365 surat tapi nggak satu pun dibalas oleh Ellie, Wak. Akhirnya, setelah 1 tahun tanpa balasan, Noah memutuskan untuk melupakan segalanya dan memulai hidup yang baru. Kemudian, Noah dan Finn berkemas dan mereka memutuskan untuk pergi ke Atlanta. Nah, di sini mereka mendengar lewat radio bahwa perang telah terjadi antara Amerika dan Konstitusi Amerika, Wak. Noah dan Finn pun mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Sedihnya, pada saat itu Finn tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dia tertembak oleh sekutu dan tewas dalam pertempuran. Di sisi lain, terlihat Ellie sedang berada di tahun ketiga kuliahnya, saat dia menjadi relawan sebagai pembantu suster untuk membantu para prajurit yang terluka saat peperangan, Wak. Di sana dia membantu seorang pria yang kelihatannya mempunyai luka yang sangat serius. Terlihat dari perban yang menutupi hampir semua tubuhnya. Saat Ellie merawatnya, pria itu melihat Ellie tidak memakai cincin dan mengajak Ellie untuk keluar bersamanya. Pria itu mengajak Ellie untuk berkencan. Gercep juga sih kawan ini ya kan, Wak? Padahal lihatlah kondisinya. Udah sekarat loh dia, tapi masih bisa ngajak kencan gitu. Oke, lanjut. Beberapa bulan kemudian, terlihat Ellie dan teman-temannya keluar dari kampus dan berjalan pulang. Nah, tiba-tiba si pria perban tadi udah ada aja di seberang jalan. Terlihat dia udah pulih dengan menggunakan seragamnya dan duduk di atas mobilnya. Ternyata dia menunggu Ellie dan bertanya tentang kencan yang pernah dia tawarkan ke Ellie waktu itu. Di sini Ellie terlihat terkejut betapa dia bisa jatuh cinta sama si pria perban ini dengan begitu cepatnya, Wak. Oh iya ya, kok enak kali aku dari tadi manggil dia si pria perban. Jadi nama si pria perban ini Lon Hammond ya, Wak. Nah, si Lon Hammond ini adalah seorang pengacara muda yang berasal dari keluarga berada dan sangat kaya raya ya, Wak. Ya seimbang lah dia sama kehidupannya si Ellie. Nah, setelah dari situ mereka berdua pun pergi berkencan dan sering menghabiskan waktu bersama. Malamnya, terlihat Ellie, Lon Hammond, dan orang tuanya sedang berada di sebuah pesta. Di sini si Lon mengatakan dengan bangganya pada Ellie kalau orang tua Ellie sepertinya sangat menyukainya. Ternyata si Lon ini sudah meminta restu dari orang tua Ellie untuk bisa menikahinya dan orang tuanya pun setuju, Wak.
Lalu Lon pun langsung mengeluarkan cincin dari sakunya dan mengajak Ellie untuk menikah dengannya. Tanpa ada keraguan, Ellie mengatakan iya dan mau menikah dengan Lon. Tapi anehnya, di saat dia mengiyakan ajakan si Lon, tiba-tiba wajah Noah muncul di pikirannya. Di sisi lain, terlihat Noah kembali ke rumahnya saat dia selesai mengikuti perang. Noah disambut oleh bapaknya yang sudah menunggunya di teras rumah, Wak. Bapaknya langsung memeluk Noah dan setelah itu mengatakan kalau dia sudah menjual rumah mereka. Dia menjelaskan bahwa uangnya nanti akan diberikan untuk Noah supaya dia bisa membeli rumah idamannya. Bapaknya juga sampai pergi ke bank dan akan memberikan Noah pinjaman uang. Nah, sorenya, Noah dan bapaknya pun langsung pergi ke rumah itu dan yang pertama kali Noah bayangkan adalah Ellie, Wak. Walah Noah, belum move on ternyata kau ya. Nah, Noah memutuskan pada saat itu untuk memenuhi impian seumur hidupnya dan dia akan membangun kembali rumah tua itu dari awal. Dan saat Noah pergi ke kota Charleston untuk mendapatkan persetujuan rencana pembangunan, di dalam bus dia melihat Ellie sedang berjalan dan dia langsung meminta supir untuk menghentikan bus itu, Wak. Noah berlari mengejar Ellie dan tak disangka dia melihat Ellie sedang berciuman dengan si Lon, Wak. Lalu Noah melihat Ellie tertawa dan terlihat sangat bahagia ketika sama si Lon ini. Setelah melihat Ellie hari itu, dia merasa sangat hancur. Dan tiba-tiba muncul di benaknya kalau dia bisa memperbaiki rumah tua idamannya, mungkin Ellie akan kembali kepadanya. Terlihat Noah sangat bekerja keras memperbaiki rumahnya, dan hingga waktunya tiba, rumah tua itu pun sudah menjadi seperti rumah yang diimpikannya selama ini. Anehnya, setelah rumah itu sudah selesai direnovasi, Noah malah sempat ingin membakar rumah itu dan akhirnya memutuskan untuk menjualnya. Ada beberapa calon pembeli yang ingin menawar untuk membeli rumahnya, bahkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dia jual, Wak. Tapi entah kenapa dia selalu menemukan alasan untuk tidak menjualnya ke mereka. Nah, Noah tinggal bersama dengan seorang janda bernama Martha Shaw. Di sini terlihat sepertinya Martha menyukai Noah ya, tapi enggak sebaliknya. Noah hanya ingin ditemani oleh Martha karena ingin meringankan luka hatinya. Di sisi lain, terlihat Ellie yang sangat cantik sedang mengenakan gaun pengantinnya. Saat Ellie membaca koran untuk memastikan kalau isu gubernur akan datang ke pesta pernikahannya, ia nggak sengaja melihat Noah dengan rumah impiannya ada di berita itu. Ellie pun kaget dan langsung pingsan seketika, Wak. Nah, di dalam bathtub, Ellie seperti orang bodoh memikirkan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Keesokan harinya, Ellie mengunjungi kantor Lon dan mengatakan kalau ia ingin pergi ke Seabrook dan ingin menjernihkan pikirannya. Lon menganggap Ellie dalam kondisi yang nervous karena menjelang hari pernikahan mereka. Ketika sampai di Seabrook, Ellie langsung menghampiri rumah Noah dan terlihat Noah sedang sibuk bertukang di rumahnya. Lalu Noah pergi keluar dan sangat kaget melihat Ellie sudah ada di sana. Noah pun mengajak Ellie masuk ke rumahnya. Di sini Ellie menceritakan tentang dia akan menikah dengan Lon kepada Noah. Ellie mengatakan kalau Lon adalah orang yang baik dan Noah pun pasti akan menyukainya. Noah terlihat mencoba mengikhlaskan Ellie bersama Lon dan mengatakan kalau mereka masih tetap bisa berteman. Malamnya Noah mengajak Ellie untuk makan bersama dan mereka banyak bercerita tentang masa lalu mereka. Setelah itu Ellie pun pamit untuk pulang. Tapi Noah bertanya kepada Ellie apakah dia bisa datang lagi besok pagi. Ada sebuah tempat yang ingin dia tunjukkan kepada Ellie. Nah, keesokan harinya Ellie pun menepati janjinya untuk datang ke rumah Noah lagi. Noah mengajak Ellie pergi ke sebuah danau yang di dalamnya ada banyak sekali angsa, Wak. Memang romantis sekali lah si Noah ini ya. Kemudian gak berapa lama hujan pun datang dan mereka bergegas untuk pergi. Di saat Ellie sedang jalan ke rumah, tiba-tiba dia bertanya kepada Noah kenapa ia nggak menulis surat kepadanya. Ellie mengatakan bahwa hubungan mereka tidak pernah berakhir untuknya, dan Ellie sudah menunggu Noah selama 7 tahun, dan sekarang sudah terlambat. Noah pun menjelaskan kalau ia menulis surat untuk Ellie setiap hari selama setahun, dan mengatakan kalau hubungan mereka memang belum berakhir bahkan sampai sekarang. Lalu, tanpa basa-basa lagi, udah basa orang itu ya. Nah, si Noah ini pun langsung mencium Ellie, Wak, membawa Ellie ke rumah dan tahu lah ya kan apa yang terjadi. Nah, ya udah langsung saling sikat lah orang itu dua ya kan. Nah, keesokan paginya si Martha datang pula ke rumah si Noah. Dia malah ingin bertemu langsung sama si Ellie ini.
Awalnya Noah menolak ya, tapi Ellie langsung keluar dan mengajak Martha untuk masuk ke rumah. Malamnya, saat Martha akan pulang, Noah mengantar Martha sampai ke depan rumah dan Martha mengatakan kepada Noah kalau Ellie adalah wanita yang sangat mengagumkan. Lalu keesokan harinya, saat Ellie bangun, Noah sudah menyiapkan kanvas untuk Ellie agar Ellie bisa melukis seperti apa yang diimpikannya. Nah, saat Ellie sedang melukis, terdengar bunyi ketokan pintu dari rumah Noah. Ellie pun bergegas turun karena berpikir bahwa itu adalah Noah, dan saat membuka pintu, ternyata ibunya lah yang ada di depannya saat itu. Ibunya mengatakan kalau Lon saat ini sedang menuju ke Seabrook untuk menemui Ellie karena dia tidak mendapatkan kabar dari Ellie semalaman. Lalu Ellie menanyakan tentang surat yang sudah Noah kirimkan untuknya, dan ternyata ibunya lah yang menyembunyikannya dari Ellie selama ini, Wak. Ellie sangat kesal dan kemudian ibunya mengajak Ellie pergi ke suatu tempat. Di sana, ibunya menunjukkan kepada Ellie seorang pria yang dulu dia cintai. Sama seperti Ellie, hubungan percintaan ibunya saat masa muda dulu tidak direstui oleh kakeknya Ellie, Wak, karena perbedaan latar belakang. Ya di sini mungkin kita bisa lihat sisi baiknya ya, bahwa sebenarnya ibunya ingin Ellie mendapatkan masa depan yang terbaik untuk putrinya. Dan pada akhirnya, ibunya tidak lagi memaksakan apa yang dia inginkan terhadap Ellie. Ia membiarkan Ellie menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ibunya pun juga memberikan semua surat yang sudah Noah kirimkan selama setahun. Kemudian, Ellie menemui Noah dan mengatakan bahwa Lon sedang ada di kota itu. Lalu terlihat Ellie sepertinya akan kembali ke hotel dan akan menemui Lon. Nah, di sini Noah sangat kesal. Dia merasa apa yang sudah dia lakukan bersama Ellie beberapa hari ini tidak ada artinya. Noah mengatakan bahwa dia sangat ingin Ellie hidup bersama dengannya, tapi Ellie tetap memutuskan untuk pergi. Noah tidak bisa melakukan apapun lagi dan membiarkan Ellie pergi begitu saja. Nah, saat di jalan, Ellie pun menangis dan membaca surat yang Noah kirimkan untuknya. Kemudian, sesampainya di hotel, Lon sudah mengetahui semuanya dan ia merasa Ellie tidak mencintainya sepenuh hati selama ini. Lalu terlihat Noah sedang tidur di kamarnya dan dia mendengar suara mobil datang ke rumahnya. Dia pergi keluar dan melihat bahwa Ellie akhirnya memilihnya. Di sisi lain, diperlihatkan Duke selesai membacakan cerita kepada wanita tua itu. Wanita tua itu ternyata adalah Ellie, dan sekarang Ellie mengidap penyakit Alzheimer atau hilang ingatan. Duke sendiri adalah Noah. Hampir setiap hari Noah membacakan cerita masa lalu mereka kepada Ellie dengan harapan suatu saat Ellie akan ingat kembali dengan kisah cinta mereka berdua. Ada saatnya Ellie bisa mengingatnya dan ada saatnya tiba-tiba dia melupakannya begitu saja, Wak. Malam itu, saat Ellie sudah bisa mengingat kembali, Noah sangat senang dan akhirnya mereka pun berdansa berdua. Sampai akhirnya ketika Ellie mengajak Noah untuk pergi keluar bersama, Noah tidak bisa mengikuti kemauan Ellie dan Ellie pun langsung kembali melupakan Noah. Kemudian tidak berapa lama, para suster datang untuk menenangkan Ellie. Karena Ellie sudah berteriak-teriak meminta tolong, merasa bahwa Noah adalah orang asing yang sedang bersamanya. Dokter pun menyuntikkan Ellie 2 liter obat penenang yang membuat Noah sangat merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, Noah sudah sangat merindukan Ellie, di mana sebelumnya dia sempat mengalami kondisi yang kritis dan tidak bisa bertemu dengan Ellie. Saat sudah pulih, Noah pun akhirnya pergi menemui Ellie ke kamarnya. Di sana, Noah melihat Ellie yang sedang tertidur. Lalu tiba-tiba Ellie membuka matanya dan dia bisa mengingat kembali dan seketika memanggil Noah. Noah langsung mencium tangan Ellie dan meminta maaf kalau dia belum bisa membacakan cerita untuknya. Noah juga mengatakan kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Ellie, walau saat Ellie tidak mengingat apapun lagi. Langka kali nggak sih laki-laki kayak si Noah ini? Akhirnya, malam itu Noah pun tidur bersama dengan Ellie, sampai keesokan paginya, saat suster datang memeriksa kamarnya Ellie, terlihat Ellie dan Noah bergandengan tangan, dan menemukan mereka telah meninggal dengan tenang di tempat tidur itu bersama-sama. Dan film pun selesai. Nah, gimana menurut kalian filmnya, Wak? Nyesek nggak sih endingnya? Ini sih salah satu film romance terbaik ya menurutku. Dari awal film aja sebenarnya udah greget kali ya lihat si Noah ini yang gak pantang menyerah mengejar cintanya.
Dari konflik perbedaan status mereka yang gak direstui orang tua Ellie, sampai akhirnya mereka tua dan hidup bersama. Dan di saat Ellie mengidap penyakit Alzheimer, Noah pun masih setia memperjuangkan cintanya ke Ellie. Nah, kira-kira masih ada nggak ya Wak laki-laki kayak si Noah ini di bumi ini? Semoga masih ada lah ya kan. Oke lah, segini dulu aja film dari The Notebook kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.